Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan PKJ 6, bait yang pertama dan kedua. Bersoraklah hai alam semesta. Kebaktian pada minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, pada minggu ini tema kita adalah iman yang setia memelihara rasa percaya kepada Tuhan, yang berbicara bagaimana dalam menghadapi kegelisahan hidup, kekhawatiran hidup di tengah-tengah dunia ini, kita diajak percaya kepada Tuhan yang telah bangkit dan menang dan telah naik ke surga dan memberikan kepada kita penyertaan. Kita memuji Kidung Jemaat 372 bait 1 sampai 3. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh kembali berbakti di hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami.
Kami bersyukur Kau terus memelihara kami dalam semua pengalaman hidup yang boleh terjadi dan boleh kami alami di sepanjang hari dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan, semua berkat dan penyertaan yang boleh Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengalami keberhasilan, kami boleh mengalami kesehatan, kekuatan, nafkah dan rezeki. Kami juga bersyukur untuk segala kesusahan, penderitaan, kesulitan yang juga terjadi dalam kehidupan kami di hari-hari yang lalu, yang membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, yang membuat kami semakin melekat pada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami pada pagi ini menaikkan doa pengakuan dosa kami. Kami mohon ampun Tuhan ketika kami menghadapi kesusahan hidup, ketika kami menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup. Kami menjadi gelisah dan takut, dan kami tidak meyakini Tuhan menyertai kami dengan tetap. Kami kurang berani memikul salib Tuhan. Kami meragukan mahkota Raja Agung yang kudus itu akan kami dapatkan, sehingga sering kami meragukan Tuhan dan bergantung kepada dunia ini. Kami berharap kepada kuasa dunia ketimbang kepada kuasa Tuhan. Kami lebih bergantung kepada kekuatan, kemampuan, rasio kami ketimbang bergantung pada iman percaya kami kepada Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami gagal ikut Tuhan, kami gagal memikul salib Tuhan, kami menjadi bimbang di dalam menjalani kehidupan ini. Kami mohon ampun atas segala kebimbangan kami, keraguan kami akan penyertaan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami juga kalau kami gagal menyangkal diri di hari-hari yang lalu. Sikap kami, tindakan kami, perbuatan kami menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati suami, istri, anak, orang tua, dan sesama kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami, Tuhan menguduskan kami kalau kami gagal menyangkal diri dan mengikuti godaan dunia ini dengan segala hawa nafsu dan segala kepentingan-kepentingan kami. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Terimalah dan kuduskanlah, karena kami menyandarkan semuanya kepada Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang dapat merubah kami dari apa tidak mungkin menjadi mungkin. Dan terimalah ibadah kami sebagai tanda syukur kami dan tanda pengharapan kami kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku. Kidung Jemaat 467. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara, suatu ketika ada seorang bapak-bapak, anaknya anggota kami dan jatuh.
lalu harus operasi dan dia harus tidur di ranjang. Dan ketika saya datang besuk, langsung dia berkata, ini pendeta yang mau baptis saya. Lalu besoknya langsung saya baptis saja bapak ini. Sekarang tidurnya di ranjang, dia menyesali segala dosa dan kesalahannya. Dan saya mendapat ayat dari dia bagaimana pengalaman hidup itu sangat penting buat kita. Yesaya pasal 38 ayat 6, ayat yang ke-15 sampai ayat 20. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melempar segala dosaku jauh dari hadapanku. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat muji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahu kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, sebenarnya membuat kita membuat supaya kita tidak masuk ke dalam lubang kebinasaan, supaya tidak masuk ke dalam dunia orang mati. Itu sebabnya kita diajak mengucap syukur dan terus datang kepadanya, maka rohnya akan tinggal dalam hidup kita, membuat kita tenang dan menjalani kehidupan ini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian.
tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau Tuhan sudah mau menjadi manusia, hadir menyelamatkan kami, menjadi sumber kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami ingin terus percaya kepadamu dan terus menggantungkan diri kepadamu dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya Tuhan, pada pagi ini kami akan kembali belajar akan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar, boleh menguatkan iman percaya kami semakin melekat pada Tuhan, sehingga kami dapat tegar menghadapi tantangan pergumulan hidup. Tuhan, berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari
Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dia. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur.
penyelamatku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkaulah Tuhan, tempat berlindung, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Engkaulah Tuhan yang membebaskan aku. Engkaulah Tuhan, Allah yang setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Pembacaan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi
Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat sekalian, ada sebuah survei yang disampaikan kepada anak-anak remaja dan pemuda. Apa yang paling dicemaskan oleh hidupnya? Apa yang ditakutkan dalam kehidupannya? 57% menjawab takut terhadap ancaman perang nuklir. Mungkin karena mereka tahu nuklir. Kalau kita mungkin banyak orang tua nggak tahu nuklir. Lalu 54% takut akan kematian orang tuanya. 44% takut gagal sekolah atau kuliah. 43% takut akan kematiannya sendiri. 34% takut mendapatkan kecelakaan lalu lintas. Mungkin karena anak muda ini sering ngebut, naik motor yang mobil, jadi takut mati juga. Atau juga takut kesepian 33%. Takut disakiti 29%. Takut sakit sama penolakan itu 28%.
Dan saya yakin bukan hanya anak remaja, setiap orang punya rasa kecemasan, punya rasa takut dan gelisah. Orang tua menjadi cemas apabila anak-anaknya nggak berhasil. Dan ketakutan, kecemasan itu kalau kita dalami, kita terus dalami dengan sebaik-baiknya, sebenarnya ketakutan di bumi ini semua bermuara pada ketakutan akan kematian. Apapun yang terjadi, perang nuklir, kesepian segala macam, ujung-ujungnya takut mati. Saya pernah menyampaikan di doa pagi di sini, di rumah sakit di Singapura itu ada bisnis rumah sakit, itu diwarnai oleh kecemasan, ketakutan, sehingga mereka menghubung-hubungkan nama rumah sakit dengan kesehatan dan kematian. Sebagian besar orang Singapura itu memilih rumah sakit berdasarkan nama rumah sakit. Misalnya New Changi Hospital, NCH, itu mengalami kemunduran dan sepi pasien, karena mereka mengatakan NCH itu sama dengan singkatan never come home, tidak pernah pulang. Jadi mati, jadi takut mati, gak berani ke rumah sakit itu. Jadi kalau masuk ke sana pasti bakal mati. Gak heran kemudian rumah sakit itu mengganti nama. Diganti namanya rumah sakit itu menjadi Changi General Hospital, CGH, singkatan dari Can Go Home. Betul ya, Can Go Home. Jadi bisa pulang ke rumah gitu. Jadi pasti sembuh gitu. Jadi pada datang. Rame lagi tuh rumah sakit sekarang, karena sudah diganti nama Can Go Home. Walaupun belum bisa menandingi, jadi rumah sakit Changi General Hospital nggak bisa menyaingi rumah sakit Singapore General Hospital, SGH. SGH itu singkatan dari Sure Go Home, pasti pulang, pulangnya ke rumah, gitu ya. Pasti pulang ke rumah, sudah pasti sembuh dan pulang ke rumah. Jadi pengharapannya besar. Nah sekarang Rumah Sakit Nasional University Hospital NUH mikir-mikir mau ganti nama, karena masyarakat di sana mengatakan NUH itu no use hospital, rumah sakit susah, payah deh kalau ke sana katanya. Lagi mikir-mikir. Nah ada satu lagi rumah sakit yang namanya dianggap membawa sial, Tang Tok Cheng Hospital, TTSH, itu disingkat TTSH itu Tiam Si Hospital. Tahu Tiam Si Hospital itu rumah sakit mati melulu. Karena ketakutan, ujung-ujungnya takut mati atau kematian. Ada beberapa hal yang memunculkan perasaan takut itu atau cemas atau gelisah dalam diri kita. Perasaan takut atau gelisah pada umumnya disebabkan pengalaman masa lampau. Orang yang mengalami rasa sakit pada masa lampau akan merasa takut dan cemas kalau dia akan sakit lagi, karena pengalaman sakit itu memberikan perasaan tidak enak pada dia, dan pengalaman-pengalaman yang lain di masa lampau. Orang merasa takut karena ketidakpastian dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia membutuhkan kepastian hidup di dalamnya. Kalau begitu banyak yang tidak pasti mengenai masa depannya, maka ketakutan, kecemasan menjadi sesuatu yang tidak terhindari. Dia meragukan masa depan usahanya, pekerjaannya, entah anak-anaknya. Jadi hidupnya diwarnai kegelisahan dan ketakutan. Dan ketakutan ketiga atau kecemasan tidak bisa diatasi dengan melarikan diri. Sebab hal demikian hanya akan membuat manusia tetap hidup dalam ketakutan. Ketakutan bisa diatasi hanya dengan menghadapi dan coba memahami mengapa merasa takut itu. Nah, bacaan kita Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Di saat Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya, dan murid-muridnya akan bertarung di kancah dunia ini. Ia sudah mendeteksi adanya rasa khawatir, rasa takut dan gelisah di wajah para murid.
Kenapa mereka mengalami rasa takut? Kenapa bisa terjadi? Karena para murid pada waktu itu mengalami sebuah goncangan yang hebat, ketidakpastian arah hidup. Mereka kehilangan pegangan kalau Yesus pergi. Mereka akan kehilangan harapan. Bahkan mereka tidak pasti kemana Yesus pergi. Jadi mereka berpegang kepada Kristus, mengandalkan Tuhan. Bahkan dia juga ternyata Tuhan akan pergi. Bahkan dia tidak tahu kemana Tuhan akan pergi. Sehingga dalam ayat yang kelima, Thomas yang sangat terkenal rasional itu, apa-apa pakai otak itu, menerapkan prinsip keraguan-raguan, dan dia bertanya dalam ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi mereka mulai meragukan Tuhan, meragukan keberadaan Allah Bapa, yang sampai hati membiarkan Yesus mati konyol disalibkan. Jadi Petrus meragukan Tuhan, dia nggak tahu jalan apa kemana akan pergi dan bagaimana nasibnya. Bahkan Filipus itu mengatakan dengan katakan hak interpelasinya, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Karena dia meragukan Sang Bapa. Dia meragukan kenapa Sang Bapa membiarkan Yesus mati konyol disalibkan dan membuat mereka kehilangan pegangan dan kehilangan hidup, harapan hidup. Dan dengan sebenarnya agak kesal juga Yesus menjawabnya itu, pertanyaan Filipus. Tapi dengan sabar Yesus memahami pergumulan, kegelisahan dan ketakutan para murid yang sedang goncang itu. Dia ajak berdialog. Dia kembali menekankan bagaimana mereka harus percaya. Keputusan Yesus untuk kembali ke rumah Bapa bukan sebuah tindakan yang membiarkan para murid berjuang sendiri di dunia ini. Bahkan Yesus harus kembali untuk menyempurnakan karya penebusannya, dan sekaligus dengan itu dia memberikan kesempatan kepada para murid untuk turut serta menentukan nasib mereka sendiri di tengah-tengah dunia ini. Dengan pengharapan Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri, tapi Tuhan akan menuntun mereka, bahkan menyediakan tempat bagi mereka kelak ketika mereka mengalami kematian. Selama Yesus berada bersama dengan mereka di dunia ini, para murid merasa aman, tentram, bahkan sempat mereka itu bermimpi punya kekuasaan dan harapan bisa menguasai Israel, mengusir Romawi dan duduk dengan kerajaan dunia ini. Itu terus masih ada dalam benak mereka, menjadi penguasa atau membangun kerajaan seperti kerajaan Daud. Jadi ketika itu kegelisahan mereka luar biasa. Yesus tidak mau membiarkan para murid akan begitu saja meraih kemuliaan surgawi tanpa mengalami perjuangan. Dan dia mau agar mereka juga dapat merasakan bagaimana tragisnya dihianati, bagaimana sedihnya dibuang oleh tukang-tukang bangunan, diejek, diludahi, akhirnya dibunuh dan disalibkan. Hanya dengan melewati sebuah proses pergumulan dunia inilah mereka dapat membangun sebuah rumah rohani di mana para murid menjadi batu-batu hidup pembangunan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Jadi tujuan Tuhan Yesus naik ke surga tidak lain adalah bagaimana dia bisa menyempurnakan karya keselamatannya, dan para murid juga dapat membangun rumah rohani di tengah-tengah perjuangan hidup menghadapi tantangan dan pergumulan. Saudara-saudara, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan itu ada dua bentuk, yang merusak maupun yang membangun. Yang destruktif, kekhawatiran dan ketakutan dan kegelisahan itu bisa bersifat destruktif dan itu sangat merugikan hidup manusia. Karena semua karena pengalaman ini mempunyai sebab musababnya, yang tidak lain adalah ketidakpuasan manusia pada dirinya sendiri, pada pencapaian-pencapaiannya. Sebenarnya kegelisahan yang kita alami, kekhawatiran yang kita alami, ketakutan yang merusak diri kita ketika kita merasakan
kita tidak mencapai apa yang kita harapkan. Kita tidak mengalami kepuasan hidup karena kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan secara duniawi. Manusia gelisah, takut karena dia merasa belum sempurna, belum cukup kaya. Jadi gelisah kalau nggak jadi kaya, melakukan apapun demi mendapatkan kekayaan. Dia menjadi gelisah karena belum cukup sukses. Dia berbuat apapun demi mencapai kesuksesan. Dia juga merasa gelisah belum mencapai puncak kekuasaan, atau belum dicintai habis-habisan. Kegelisahan seperti ini mendorong manusia untuk mencoba menghilangkan dengan memaksa diri mencapai apa yang menyebabkan itu semua dengan menghalalkan segala cara dan melakukan apa saja. Nah, pengikut Yesus boleh gelisah dan takut. Manusiawi kita takut dan gelisah. Tetapi takut dan gelisah yang membangun, sehingga mampu melihat bahwa kelemahan kita, kekurangan kita bukan sebagai cacat dan celah, tapi sebuah proses pertumbuhan yang belum sempurna. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kegelisahan kita, ketakutan kita itu bisa membangun iman kita dan mengalami pertumbuhan iman yang baik, dan semakin lama semakin sempurna. Apa yang harus kita lakukan? Ayat kita dengan tegas, Yohanes pasal 14 mengatakan, percaya saja kepada Tuhan, percaya saja kepada Yesus Kristus. Percaya yang seperti apa? Percaya kepada Yesus bukan hanya dalam arti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selesai. Tetapi percaya itu berarti berani mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus. Baik waktu susah maupun senang, sehat maupun sakit, suka maupun duka, tetap percaya menggantungkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Dia secara penuh kepada Tuhan. Menggambarkan percaya diri secara penuh pada Tuhan itu digambarkan seperti ketika pengalaman di Nias dulu, saya pernah cerita, ada seorang bapak, suami istri, anaknya 2, rumahnya 4 lantai. Ketika gempa di Nias itu, rumahnya itu runtuh sekitar 1,5 lantai, dan dia selamat keluar, bapak dan ibu dan anak laki-laki. Anak perempuannya ada di lantai 4. Dia panggil tuh anaknya, terus dia panggil tapi nggak terdengar suara anaknya dan tidak keluar. Berjam-jam dia panggil dan menangis semua keluarga ini. Tiba-tiba anaknya itu keluar di luar, terus dia lihat ada bapaknya di bawah. Nggak pikir panjang lagi, anak itu lompat ke bawah dan bapaknya menangkapnya. Itu percaya kepada Tuhan, lompat ke pangkuan sang bapak tanpa rasa takut dan tanpa rasa gentar. Percaya berarti sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan, tanpa ragu dan tanpa bimbang. Percaya juga berarti kita siap menderita demi Yesus, siap memikul salib Kristus. Nah, percaya bagaimana? Percaya kepada Yesus itu seperti apa? Ayat kita dengan tegas mengatakan percaya kepada Yesus berarti percaya mengikuti jalannya. Para murid belum mengerti kemana Yesus akan pergi. Thomas dengan jujur bertanya tentang jalan yang Yesus akan tempuh. Jalan seperti apa yang akan ditempuh oleh Tuhan Yesus Kristus? Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jalan ke situ itu jalan apa? Saudara-saudara, kata jalan dalam perjanjian lama ini kan menunjuk jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu bagi orang Yahudi, Ulangan pasal 5 ayat 32 sampai 33. Jalan yang dimasukkan adalah jalan yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi jalan yang mengikuti segenap perintah Tuhan. Jalan yang lurus mengikuti jalan Tuhan, itu yang menunjukkan tentang jalan. Berarti Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Berarti ikutilah jalanku dengan benar. Ikutilah perintahku dengan benar. Ikutilah firmanku dengan benar. Percayalah kepada firmanku dengan benar. Sehingga Yesus mengatakan, akulah jalan itu. Bila kita bertanya pada seseorang tentang alamat yang kita mau tuju, maka orang tua akan berkata, oh jalannya lurus dulu. Di sana ada perempatan, lalu belok kanan, lalu belok kiri, lalu ada gang pertama, gang kedua, gang ketiga, nah gang keempat itu masuk. Nah itu tempatnya, alamatnya. Tapi bila orang itu berbaik hati, dia sendiri mau mengantar ke alamat tadi, pasti kita tidak akan tersesat. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Tidak hanya berkata harus begini, harus begitu, tapi dia berkata, ikutlah jalanku. Aku tahu jalannya, sebab jalannya adalah jalan aku sendiri, jalan Kristus. Nah saudara-saudara, itu yang sering terjadi, ketakutan. Ada satu contoh yang sangat bagus. Kalau kita membaca Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air yang itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Ketakutan para murid sangat jelas. Apa yang membuat mereka takut? Ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Bapak-Ibu sekalian, murid-murid itu mengalami ketakutan karena tidak menyadari Tuhan Yesus bersama mereka. Tegas sekali, Yesus naik ke dalam perahu bersama mereka. Jadi Yesus sudah ada dalam perahu, tapi mereka nggak menyadari, nggak yakin Yesus bersama dengan mereka di perahu. Kalau mereka menyadari, mereka pasti tidak akan takut. Itu yang seringkali terjadi pada kita. Ketakutan kita karena kita tidak percaya Tuhan bersama dengan kita. Kita nggak meyakini Dia itu bersama dengan kita. Kehadirannya hanya sepintas lalu, bukan sepintas lalu, tidak menyapa, tidak Dia sungguh-sungguh Immanuel dikatakan, Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Bukan Allah yang jauh, Allah yang Immanuel, yang imani dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa mereka takut? Yesus berkata dalam ayat 22, marilah kita bertolak ke seberang danau. Mereka tidak memperhatikan kata-kata Yesus, tidak memperhatikan firman Tuhan. Marilah kita bertolak ke seberang, pasti sampai ke seberang. Yesus nggak bilang, marilah kita menyeberang, nanti di tengah danau kita menghadapi gelombang yang besar. Kalau semoga kita sampai di seberang. Dia nggak bilang begitu. Pasti sampai ke seberang. Nggak mungkin nggak sampai ke seberang. Itu yang seringkali membuat kita nggak percaya kepada Tuhan. Kita nggak yakin bahwa kita akan sampai ke seberang. Lalu yang berikutnya, kenapa mereka takut? Seringkali itu terjadi pada kita. Ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Jadi mereka mengalami ketakutan karena membuat Yesus tidur. Yesus mungkin capek, tapi harusnya mereka ajak ngobrol Yesus, bicara sama Yesus, berkata-kata, dengerin Yesus ngomong dan bicara dengan Yesus. Pasti Yesus gak tidur. Itu sering kita lakukan. Kita gak pernah bicara sama Yesus, kita gak pernah dengar suara Yesus, makanya Yesusnya tidur. Dan akhirnya kita mengalami gelombang yang besar dan taufan yang besar. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mau dikatakan dengan tegas bacaan kita pada hari ini, bahwa
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kecemasan dan kekhawatiran hidup kita, kegelisahan hidup kita memang wajar, tapi kita harus melihat, kita bisa membangunnya. Dengan cara semua mengatakan kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dia mau hanya bicara dengan kita, aku ini adalah sumber pengharapan. Akulah sumber pengharapan itu. Jadi satu-satunya jalan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, artinya itulah janjiku, yaitu memberikan pengharapan kepadamu. Pengharapan yang disampaikan Yesus menantang kita untuk hidup bukan dengan kecemasan, bukan dengan kesedihan, bukan dengan kegelisahan dan ketakutan, tapi kita diundang membangun pengharapan. Apa itu pengharapan? Kalau kita membaca kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-13 sampai 20, pengharapan itu dikatakan seperti Saul. Jadi Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13 sampai 20, terutama ayat 9 sampai 20, bahwa pengharapan kita bukan hanya janji kekal ketika kita mengalami kematian, hidup kekal, tapi hidup yang masa kini kita hidup berpengharapan. Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan, kebutuhan kehidupan kita ketika kita berpegang kepada Dia. Karena pengharapan seperti Saul, ketika kita menghadapi badai yang besar, angin ombak yang besar, dapat membuat kapal keluarga kita, kapal usaha kita, kapal pekerjaan kita kandas. Tapi pada saat itu ombak yang besar datang, sebuah saut, sebuah jangkar diturunkan ke dasar laut. Ukuran jangkar itu kecil dibandingkan dengan ukuran kapal, tapi perannya besar, dapat menahan kapal itu dari terjangan ombak. Seperti Abraham yang menghadapi badai, dia sabar berjuang, dia terus percaya kepada Sang Bapa, dan Tuhan berkati. Dan apa yang harus dilakukan kalau kita itu bisa hidup dalam pengharapan menghadapi badai kehidupan itu? Ibrani pasal 6 ayat 9 mengatakan, hendaknya dalam kehidupanmu memiliki sesuatu yang lebih baik. Terus hidup semakin lebih baik, bekerja dengan lebih baik, usaha dengan lebih baik, terus berjuang dengan lebih baik, berdoa dengan lebih baik, ibadah dengan lebih baik, maka pasti kita bisa mendapatkan melewati badai itu. Ayat 12, hendaknya dalam hidupmu tidak lambat tapi rajin. Kita semakin rajin bekerja, rajin berusaha, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin dalam segala hal yang sungguh mendatangkan berkat. Dan ayat 12 dan ayat 13, kita terus meneladan kepada iman yang sudah dialami oleh para bapak-bapak iman kita. Selamat berjuang walau dalam gelombang yang besar dan badai yang besar. Jangan gelisah dan takut, tapi milikilah saut. Milikilah pengharapan, saut walaupun kecil, tapi mendatangkan berkat. Amin. Dikasih Tuhan, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Bapak Ibu dan saudara-saudara dipersilakan menaikkan doa pribadi. Mungkin ada pergumulan, kegelisahan hidup, beban hidup, ketakutan-ketakutan yang kita rasakan selama ini. Biarlah sampaikan kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan agar Ia menanamkan iman percaya yang penuh kepada kita, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, dan memohon pertolongan kepada Tuhan agar kita tidak diberikan hikmat, supaya Tuhan tidak tertidur di dalam hidup kita. Kita membuat Dia terus berperan dan bangun dalam hidup kita. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, dengarkanlah doa-doa pribadi kami. Apapun yang kami naikkan kepadamu, terutama untuk pergumulan hidup kami, masalah-masalah kami, bahkan kegelisahan hidup kami, kekhawatiran dan ketakutan hidup kami. Tuhan, tolong bantu kami, agar kami boleh percaya penuh kepada Tuhan, tanpa bimbang dan tanpa ragu. Kami percaya, tolong kami supaya kami percaya Tuhan adalah Immanuel dalam diri kami, beserta dan menyertai kami. Kau adalah Tuhan yang tidak jauh dari kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk juga meyakini dan percaya akan janji-Mu dan firman-Mu, dan membuat Kau terus bangun dalam hidup kami. Biar Tuhan, kami juga boleh hidup semakin lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Kami hidup lebih rajin dan lebih rajin dan lebih rajin, dan hidup meneladan bagi banyak orang-orang beriman yang melewati banyak kegelisahan di hidup dan ketakutan di hidup. Tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang tidak menghadapi pergumulan hidup. Bahkan Yesus menghadapi pergumulan yang berat. Biar kami boleh belajar dari mereka berjuang menghadapi pergumulan hidup. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Kami ingin Tuhan menuntun kami dan membimbing kami, dan menjadi pandu dalam hidup kami, dan berikan kepada kami keberanian untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu, mengandalkan-Mu dan percaya kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati pimpinan bangsa kami. Kami berdoa biarlah pimpinan bangsa kami boleh mementingkan rakyat ketimbang mementingkan diri mereka sendiri. Kami berdoa bagi situasi politik, penentuan calon presiden dan wakil presiden, dan juga pemilu pilpresnya. Kau boleh menolong memberkati agar semua boleh berlangsung dengan baik. Kami yakin dan percaya Kau akan memimpin dan akan memberikan kepada kami pemimpin yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, jujur dan baik demi kemajuan bangsa kami dan rakyat Indonesia. Kami juga bersyukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Berkati gereja-Mu. Kau memberkati pendeta, para penatua, aktivis, jemaat, simpatisan, untuk sungguh-sungguh dapat terus berjuang menghadirkan kerajaan Allah di gereja-Mu di tempat ini dan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan boleh menolong gereja-Mu sungguh-sungguh berperan, juga menolong mereka saling bahu-membahu, bukan hanya bagi diri sendiri tapi menjadi berkat bagi dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kuliah kami. Kau memberikan kepada kami kekuatan, hikmat dan bijak dalam kami bekerja, berusaha, sekolah dan kuliah. Berikan kepada kami kehidupan yang lebih baik
lebih rajin, lebih semangat dalam kami bekerja dan berkarya dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh pergumulannya. Tuhan, sebentar kami akan pulang kembali ke dalam seluruh aktivitas kami. Biarlah kasih-Mu menyertai kami. Berkati juga majelis jemaat yang hari ini akan menjalani persidangan majelis jemaat, Tuhan memimpin dan memberkati. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kasih dan setia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mau membawa persembahan kita dalam rumah Tuhan. Nats persembahan diambil dari Amsal 28 ayat yang ke-27. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Sementara kantong persembahan diedarkan, marilah kita menyanyi lagu persembahan kita dari KJ 337 ayat yang pertama sampai 3. Betapa kita tidak bersyukur. Nyanyikan bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu pada kami sepanjang hidup ini.
Ya Bapa, kami juga bersyukur atas pagi yang cerah yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami ya Bapa diberi kesempatan untuk datang memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga ya Bapa atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah kami juga ya Bapa selalu berpegang hanya pada-Mu saja. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami datang membawa persembahan kami. Bukanlah besar atau kecilnya nilai yang kami berikan kepada-Mu ya Bapa, tapi Engkau tahu kami memberikannya dengan kerelaan dan sukarela daripada kami ya Bapa. Kiranya Bapa Engkau mau memberkati persembahan yang kami berikan ini. Engkau juga akan memakai persembahan kami melalui tangan-tangan pengelolanya ya Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan jam kebaktian ini hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita mengakhiri ibadah hari ini dengan nyanyian dari KJ 410. Tenanglah kini hatiku. Tetap ku
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Jemaat sekalian, percayalah tanpa ragu dan bimbang. Tangan Tuhan membimbingmu. Tangannya memegangmu dengan erat, dan tangannya menggenggammu sekalipun di malam yang gelap, sekalipun di jalan yang berat. Jangan pernah menyesali hidupmu, bahwa Tuhan, engkau memiliki Tuhan yang besar dan selalu menyertai kehidupan kita. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.